بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita sambung kembali pembahasan kita biiznillah dari hadis Al-Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih berada di dalam pembahasan An-Nasihatu Lillah. An-Nasihatu Lillah, nasihat kepada Allah. Dijelaskan oleh banyak para ulama di dalam penjelasan dari apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah. Wa yadkhulu fiha umur, masuk ke dalamnya beberapa permasalahan-permasalahan, beberapa perkara-perkara, minha tauhiduhu subhanahu wa ta'ala. Di antara maksud dari nasihat kepada Allah adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diberikan oleh para ulama definisi dari tauhid: ifradullah, mengesahkan Allah baik di dalam uluhiyah Allah, rububiyah Allah, dan asma wa sifat. Asma wa sifat. Di dalam uluhiyah, di dalam pengabdian diri kita, di dalam penyembahan kita, di dalam doa-doa kita, di dalam penyerahan diri kita, tawakal kita, harus semuanya lillah, kepada Allah. Seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus kepada Allah. Jika kita menyelewengkan dari ibadah yang kita lakukan, walaupun satu perkara dari ibadah yang kita simpangkan, yang kita selewengkan kepada selain Allah, maka itu akan terjadi yang namanya kesyirikan.
Terkadang perkara niat pun terjadi diselewengkan kepada selain Allah. Makanya termasuk kata Nabi SAW di antara contoh syirkul asghar, syirik kecil adalah riya. Ar-riya'u, riya. Kenapa? Karena dia telah menyelewengkan dari ibadah itu. Dia telah menyelewengkan dari kepada siapa dia beribadah. Dia beribadah karena dilihat oleh manusia. Maka terjadi kesyirikan walaupun syirik kecil. Syirkul asghar. Dan al-imam, para ulama membagi riya ini bermacam-macam. Kalau ibadahnya itu mutlak dari awal, dibina di atas ingin dilihat oleh orang lain, maka ibadah yang dia lakukan tak mendapatkan apa-apa. Karena memang pondasinya dia juga mengerjakan ibadah itu karena ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia. Dari awal dia, sebelum dia melakukan ibadah itu sudah dia dibangun niatnya seperti ini. Maka ibadah yang dia lakukan tidak diterima. Tidak diterima. Bahkan menyamakan saja. Kalau yang tadi mutlak karena manusia, karena makhluk. Tidak ada di situ sedikit pun persennya kepada Allah. Dia berinfak, dia berzakat, dia puasa, dia baca Quran, dia salat, dia haji, dia jihad, dia belajar untuk apa? Makhluk, untuk karena pujian makhluk, mutlak. Tidak ada di situ untuk karena Allah. Maka sama sekali tidak diterima. Bercampur saja. Di situ ada karena Allah dan di situ juga ada karena selain Allah. Itu pun tidak diterima. Bercampur saja niatnya, mungkin 50-50 lah. Dia puasa karena Allah dan juga karena ingin dikatakan dia orang saleh. Dia salat demikian juga. Dia membaca Quran, dia belajar. Di dalam niatnya itu dia ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin dihormati. Itu saja pun bercampur. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah tinggalkan orang seperti itu dalam ibadah. Allah tinggalkan. Allah tinggalkan orang yang seperti ini dalam ibadah. Artinya Allah enggak pedulikan ibadahnya itu. Allah enggak catat ibadahnya itu. Allah enggak catat. Maka ahibati fillah, termasuk juga di dalam nasihat kepada Allah adalah mengikhlaskan amal karenanya. Wa ikhlasul amal lahu wahdah. Jazakallah khair. Mengikhlaskan amal, satu amalan ikhlas. Satu amalan yang kita lakukan murnikan lillah, murnikan karena Allah. Murnikan karena Allah.
Kenapa? Karena jika kita berniat, apalagi niat kita ganjaran dari makhluk, maka Allah meninggalkan kita di dalam beramal. Allah meninggalkan kita dalam beramal. Allah tinggalkan. Allah tidak pedulikan amal kita itu. Bahkan nanti di hari kiamat tatkala di sana ada pembagian catatan atau pembagian dari ganjaran dari seluruh amal yang kita lakukan, orang-orang yang melakukan amal karena manusia, karena makhluk, mereka meminta ganjaran. Mereka datang kepada Allah meminta ganjaran, meminta pahala, meminta balasan dari amalan yang dia lakukan. Apakah jawaban Allah? Apa kata Allah? Datang kalian kepada si fulan yang kalian dulu berniat ingin dipuji darinya. Datang ke sana. Pinta balasan sama dia. Kapan itu dikatakan oleh Allah? Di hari kiamat tatkala pembagian dari balasan. Maka hibati fillah, kita usahakan, benar-benar kita usahakan sekecil apapun amalan yang kita lakukan, yang kita pandang adalah balasan dari Allah. Jangan harapkan balasan dari manusia. Balasan dari Allah. Maka orang yang beramal mengharapkan semata balasan dari Allah, maka dia tidak akan pernah peduli atas ucapan manusia. Dia tidak akan pernah peduli atas ucapan manusia. Karena dia mengharapkan hanya balasan dari Allah. Jadi ini ya, termasuk di dalam mengikhlaskan niat kita di dalam beramal semata-mata lillah. Kapan di dalam amal kita, ibadah kita menyelewengkan niat, maka terjadilah yang namanya kesyirikan. Kapan menyimpangkan niat kita, menyelewengkan niat kita dari Allah, jatuhlah ke kesyirikan. Berarti mudah itu jemaah, halus itu, rentan itu, rawan itu, rawan. Bahkan terkadang kita dapatkan niat kita itu berubah fi isna'il ibadah, dalam sedang beribadah. Awalnya kita sebelum beribadah kita ikhlas lillah, karena Allah. Apakah syaitan berhenti? Tidak. Di dalam beribadah, sedang beribadah itu pun masih digoda untuk menyimpangkan niat tadi, menyelewengkan niat tadi. Masih digoda. Yang datang pun, syaitannya pun sudah pilihan tuh. Sudah berpangkat. Salat tahajud misalnya. Syaitan mau menghalangi dia supaya jangan salat tahajud. Tapi niatnya tekad, anak harus salat tahajud. Salat tahajudlah dia. Apakah syaitan diam? Gagal bah, diam. Tidak. Apakah syaitan berhenti menengok kita salat tahajud?
Tak pernah setan itu putus asa untuk menggoda kita, enggak pernah. Sampai mau mati pun setan masih berjuang. Dihalanginya kita untuk melakukan sholat tahajud, tak bisa. Tetap orang ini bangkit. Ganti apanya? Apa namanya? Strateginya. Ganti jurus. Di dalam sholat itu dimasukkannya ujub. Dimasukkannya, ya Allah, di kompleks ini akulah yang sholat tahajud satu-satunya. Dimasukkan membanggakan dirinya. Dimasukkan lagi menganggap dirinya sudah soleh. Menganggap dirinya sudah soleh, sudah bagus. Ujub bisa tidak menghabiskan atau membatalkan pahala. Ujub bisa. Membanggakan ibadahnya. Sudah bangga ibadahnya, apalagi di malam itu dia menangis terisak-isak. Pagi harinya pun dia pun cerita. Tadi malam saya sholat tahajud, ya Allah, katanya enak kali. Ditanya pun tidak. Dia ceritakan. Habis semuanya pahala sholat tahajudnya. Itulah setan. Dihalanginya untuk sholat tahajud tak bisa. Dirubah lagi, niatnya dirubahnya. Dirubahnya. Jurus ini enggak juga bisa, masuk jurus lain. Strategi ini tidak bisa, masuk strategi lain. Dari atas, dari depan dia tidak bisa menggoda, dari belakang dia menggoda. Kanan dia tidak bisa menggoda, kiri dia menggoda. Gak ada putus asanya syaitan. Berarti butuh perjuangan nggak? Berarti butuh kita perjuangan untuk membentengi itu semua. Butuh jemaah. Butuh. Dan itulah yang dirasakan oleh para ulama yang begitu berjuang memperbaiki hati agar setiap amalan yang mereka lakukan sekecil apapun dilurus karena Allah. Itu perlu perjuangan. Untuk membentengi dari strategi bermacam-macam yang dilakukan oleh syaitan tadi, itu butuh perjuangan di dalam dirinya. Datang syaitan, engkau tu masya Allah, solat, datang ujub, tak, dia lawan. Tidak, lillah ya Allah, lillah, bantu hamba ya Allah, bantu hamba ya Allah. Makanya para ulama sampai puluhan tahun untuk membersihkan itu. Puluhan tahun. 30 tahun, 32 tahun. Untuk melawan kondisi seperti itu. Agar ibadahnya benar-benar lillah. Kalau di dalam posisi melawan, itu harus. Sunduk. Tengoknya orang bersunduk 20.000, dia 100.000. Ada masuk syaitan tuh. Ujub, lawan. Ya Allah, ini kadamu ya Allah. Ya Allah, ana harus mengharap, ana hanya mengharapkan pahala darimu ya Allah. Dilawan. Dan melawan itu butuh perjuangan. Tatkala kita lehai dari perlawanan, akan dikuasai oleh syaitanlah niat kita tadi.
Sehingga kita akan menikmati yang namanya ujub di dalam beramal, sombong di dalam ibadah, sampailah dia membanggakan amalnya. Na'udzubillah. Dia banggakan amalannya, dia cerita kemana-mana untuk membanggakan amalannya. Berarti syaitan telah berhasil menguasai niat kita. Itu perlu perjuangan jemaah. Kalau di dalam sedang beramal kita digoda di dalam menyimpangkan niat, bisa saja separuh dari amal kita hangus dan bisa saja separuh mendapatkan pahala. Dan bisa saja lebih banyak hangusnya daripada dapatnya. Bisa saja dapatnya lebih banyak daripada hangusnya. Tergantung kita berjuang di dalam melawan niat tadi. Tergantung kita berjuang semujahadah mana, sekuat mana perjuangan kita di dalam melawan godaan syaitan tadi yang ingin menyelewengkan dari niat kita karena Allah. Tergantung sekuat mana dia berjuang. Kalau dia bawakan 2 menit, berarti di dalam 2 menit itu hangus pahalanya. Misalnya di dalam sholat, mulai dari rakaat pertama, rakaat kedua, lillah. Diselewengkan di rakaat ketiga, diselewengkan oleh syaitan niatnya, akhirnya terbawa dengan rayuan syaitan tadi, dengan strategi iblis tadi. Ketiga dan keempat itu sudah menyimpang niatnya, berarti dia hanya mendapatkan balasan 1-2 rakaat saja. 3 ke 4 habis niat, habis, dia tidak mendapatkan apa-apa. Bisa saja di rakaat terakhir datang syaitan menyelewengkan niat kita. Di rakaat terakhir datang syaitan menyimpangkan niat kita. Taruhlah terkadang model-model kita seperti ini, kayaknya kalau sholat fardu, karena siapa kita bersolat? Kalau misalnya orang yang baru-baru sholat, kemungkinan akan sholat karena manusia. Apalagi misalnya dia baru-baru sholat disuruh oleh istrinya, kemungkinan rawan niatnya sholatnya karena siapa? Karena disuruh oleh istrinya. Kalau kita seperti ini, kemungkinan dalam seperti itu insya Allah tak ada. Untuk menyimpangkan niat karena makhluk, kemungkinan kita sudah lulus itu. Enggak ada itu. Namun di saat kita seperti ini, yang paling rentannya, rawannya niat kita adalah masuk strategi yang kedua, bagaimana bangga dengan amal kita. Ini rentan rawan di dalam niat kita. Melakukan ibadah karena mengharapkan dari makhluk akan membatalkan pahala, sama halnya juga membanggakan amal kita di dalam diri kita
termasuk sampai menceritakan di dalam kebanggaan dalam amal, sama juga membatalkan pahala. Syaitan akan terus bagaimana kita menceritakan amal kita. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya lillah itu berat jemaah. Untuk memurnikan niat itu berat karena Allah. Berat. Butuh perjuangan. Jadi yang pertama, maksud dari nasihat kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Yang kedua, di antara maksud dari nasihat kepada Allah adalah mengikhlaskan amal. Insya Allah tidak ada orang yang mengikhlaskan amalnya kecuali orang-orang yang bertauhid. Orang kafir misalnya, hebat betul bapak itu ya, ikhlas dia. Ya. Yang ikhlas di dalam melakukan amal hanya orang bertauhid. Hanya orang bertauhid. Makanya tatkala iblis mengatakan, "Ya Allah, aku akan menggoda hamba-hambamu. Akan kusimpangkan tujuan mereka di dalam diciptakan penciptaan mereka. Akan diselewengkan tujuannya. Akan aku goda hamba-hambamu." Apa kata Allah? Siapapun yang ikut akan ikut bersamamu nanti di mana tempatmu. Dan hamba-hambaku yang tidak akan bisa engkau menggodanya adalah orang-orang yang berikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Baik. Maka kita usahakan jemaah, seluruh amalan kita niatkan karena Allah semata. Tidak ada yang lain. Kemudian termasuk juga adalah nasihat kepada Allah, wal bara'atu minasyirki. Berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Berlepas diri kita dari itu. Kalau kita tahu riya itu adalah termasuk bagian dari syirik kecil, maka berjuanglah menghilangkan riya. Kalau kita mengikuti dari riya itu, berarti kita sedang melakukan syirik kecil. Nabi SAW mengatakan, di antara yang dibenci oleh Allah adalah perbuatan syirik. Yang paling dibenci oleh Allah adalah perbuatan syirik. Berarti termasuk juga di dalamnya syirik kecil.
syirik kecil. Kemudian juga nasihat kepada Allah masuk di dalamnya adalah melakukan apa yang diperintah wa fi'lu awamirih wajtinabu nawahi, melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu termasuk nasihat kepada Allah. Demikian juga nasihat kepada Allah adalah mencintai ketaatan dan mencintai orang yang melakukan ketaatan. Harusnya kita itu mencintai ketaatan dan mencintai orang yang melakukan ketaatan, bukan malah membenci orang yang melakukan ketaatan. Heran juga kalau ada orang yang membenci orang-orang yang berpegang teguh kepada agama ini dengan benar. Heran juga kita. Na'udzubillah. Demikian juga membenci kemaksiatan dan membenci pelaku maksiat sebesar maksiat yang dia lakukan. Sebesar maksiat yang dia lakukan. Jadi kita membenci seseorang itu, kadar bencinya adalah sebesar dia melakukan maksiat. Sebesar dia melakukan maksiat. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, di antara efek dari perbuatan maksiat adalah orang-orang beriman akan membencinya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang termasuk dengan agama, orang-orang yang benar di dalam agama akan membenci orang-orang melakukan maksiat. Gak suka orang beriman itu. Karena orang yang beriman, yang benar-benar beriman, benar-benar beriman dan beramal, juga akan mencintai kepada orang-orang yang sejenis dengan mereka. Sejenis dengan mereka. Ahibati fillah. Terkadang kebencian orang beriman kepada kita karena dosa yang kita lakukan, itu Allah yang membuat itu. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan amal yang benar-benar menjaga, orang-orang beriman akan merindukan kita. Akan senang dengan kita. Tatkala kita datang, dia senang kita. Maka itu efek mudarat dari dosa, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Orang-orang beriman akan membenci orang-orang melakukan dosa. Apakah orang beriman itu tahu kita melakukan dosa? Tidak. Apalagi mereka mengetahui. Apalagi kalau mereka mengetahui.
Cobalah kita secara praktik orang-orang yang benar-benar melakukan yang luar biasa di dalam melakukan ibadah, ketaatan. Tatkala dia datang kepada kita, enak rasanya. Apa namanya? Senang kita kedatangan dia. Itu yang membuat adalah Allah. Karena dia orang-orang yang menjaga dari maksiat, dari dosa. Berbeda dengan mungkin orang beriman itu tidak mengetahui dosa yang dia lakukan. Namun Allah tahu. Yang membuat hati orang beriman ini suka tidak suka dengannya adalah Allah. Adalah Allah. Baik. Maka ahibati fillah, kita harus mencintai orang yang taat, kita mencintai ketaatan dan mencintai orang-orang yang melakukan ketaatan. Kita membenci maksiat. Allah jemaah, kalau sudah sampai puncak di dalam hatinya membenci maksiat, demi Allah, ini luar biasa. Demi Allah, ini luar biasa. Kalau sudah sampai membenci maksiat, ini sudah luar biasa, ini imannya. Tapi kalau masih sama saja, ini masih dipertanyakan. Pasti masih perlu dia belajar untuk meningkatkan level keimanannya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.